Oke pemirsa, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara risetnya atau cara setting termostat model tanam ya. Kalau untuk tipenya ini saya kurang tahu nih tipenya berapa. Nanti untuk video berikutnya apabila ada yang menanya tipenya ini nanti akan saya jawab di deskripsi ya. Jadi untuk tipenya saya belum mengetahui tipenya berapa. Yang penting kita itu masalah tipe itu menurut saya tidak penting. Tapi yang penting kita itu bisa menggunakan bagaimana cara memakainya. Dan ini untuk kita terangkan dulu cara pemasangan pertama. Jadi untuk pemasangan pertama ya kita balik seperti ini, posisikan seperti ini. Jadi buat rekan-rekan semuanya harus tahu negatif dan positifnya inputnya ya. Jadi inputnya di sini adalah positif, di sini adalah negatif. Di sini tuh ada keterangan negatif dan positif. Jadi buat pemirsa semuanya bisa kita perhatikan ya, di sini kelihatan ada negatif dan positif ya. Di sini adalah positif, yang sebelah sini adalah negatif. Ini ada keterangannya di sini. Oke, selanjutnya yang kita review hari ini, jadi saya akan coba memakai termostat ini. Bagaimana cara pemasangannya? Sebelum kita pasang, kita akan terangkan apa sih maksudnya angka hijau dan angka merah di sini. Jadi untuk angka hijau ini jadi angka yang kita tentukan ya. Misalnya kita perlu berapa Celcius ya, derajat Celcius. Jadi di sini kita akan memerlukan yaitu 33 derajat, 2. Seperti itu ya. Jadi di sini yang di atas di sini adalah keterangan untuk berjalannya ini termistor ini ya. Perjalanan termistor ini sudah mencapai suhu berapa seperti itu. Dan saat ini suhu di ruangan saya di sini adalah 33,0 derajat ya. Oke, selanjutnya kita akan bagaimana cara pemasangannya. Dan di sini ini termostat yang menggunakan tegangan DC, maka saya akan mengalirkan tegangan AC. Apakah bisa? Tentunya bisa ya. Tentunya bisa. Jadi sini saya akan menyalakan kipas yang tegangannya AC. Di sini kita akan pasang, karena di sini ada 4 konektor. Jadi yang di sini adalah untuk konektor saklarnya di sini. Di sini adalah untuk negatif dan positif. Sekarang kita akan pasang konektor saklarnya di sini. Karena saya akan menggunakan tegangan AC, maka kita akan menyalakan tegangan AC ya. Apakah aman? Aman ya. Jadi kita harus mengetahui apa yang mau kita pasang termostat ya. Misalnya kita pasang itu segi kipas seperti ini, tentunya bisa langsung kita pasang tegangan AC. Apabila kita akan memasang untuk kulkas ya, langsung kita hubungkan ke kompresor, maka kita menggunakan relay yang lebih kuat ya. Masalah ini relaynya kecil banget, nanti takutnya kebakar. Jadi harus kita tambahkan relay yang lebih tahan. Jadi relay ini hanya mampu untuk seperti ini, kipas, magicom, atau setrika ya. Setrika juga memerlukan termostat. Jadi setrika pun juga memerlukan suhu berapa yang kita perlukan. Jadi untuk pemasangan tapi yang enak ini untuk pemasangan yang digital saja ya. Bisa juga untuk pemasangan
mengatur suhu kendaraan Anda atau mobil Anda dan lain sebagainya. Jadi untuk mengatur suhu panas radiatornya atau mesinnya. Jadi di sini langsung kita gunakan yaitu tegangan AC. Masalah untuk konektornya di sini tidak terhubung kemana-mana ya, hanya terhubung dengan relay saja. Misalnya kita kasih tegangan apapun tetap aman ya, walaupun ini tegangan DC. Jadi jangan takut ini tegangan DC kok, untuk AC bisa. Yang penting untuk arusnya di sini gunakan power supply yang seperti kita pakai seperti itu. Power supply 12 volt yang konsumsinya ini ya. Jangan sampai lebih. Apabila lebih dari 12 volt maka termostat akan rusak. Oke, dan ini posisi mati ya, masih posisi mati. Karena dia belum mencapai suhu panas yang kita tentukan ya. Dan ini nanti off-nya apabila mencapai 33 derajat Celcius, maka dia akan protect seperti itu ya. Oke, sekarang mau kita hubungkan ke listrik ya. Ini kita hubungkan ke listrik stekernya. Tentunya kipas masih mati. Masalahnya ini untuk pengaturan kulkas ya. Nanti kita ajarkan bagaimana cara settingnya. Seperti ini ya, masih off. Bagaimana kita supaya mencapai suhu panas yang kita tentukan? Jadi kita genggam saja menggunakan tangan kita. Tangan kita ini lebih panas teman-teman ya, lebih panas daripada udara yang di sekitar kita. Jadi udara di sekitar kita di sini adalah 32 derajat. Sekarang mau kita genggam saja di sini supaya dia suhunya naik ya, karena tangan kita itu lebih panas. Sekarang mau kita genggam seperti ini. Kita genggam saja seperti ini. Perhatikan. Jadi suhunya akan naik dia. Oke, sudah 34, 35, nyala ya. Apabila kita lepaskan, ini kita lepaskan, mau kita kasih suhu dari kipas ya, biar dingin dia, maka dia akan turun kembali. Kita dinginkan. Perhatikan, dia sudah mulai turun. Apabila suhu sudah mencapai 33,2, maka relay akan protect. Oke ya, sudah protect ya. Sudah protect, masalahnya dia sudah di bawah 3,3 ya. Apabila mau tes ya lagi ya, kita naikkan lagi suhunya. Jadi kita genggam aja seperti ini. Kita genggam maka dia akan naik suhunya. Perhatikan. Kita genggam menggunakan tangan kita. Masalahnya tangan kita itu lebih panas. Perhatikan dia akan menyala. Ya, 35 derajat dia menyala. Sekarang kita dinginkan lagi. Kita dinginkan, tunggu sampai turun suhunya. Oke, sudah mulai turun. Sudah 34 derajat. 33,1 dia akan mati. 33,2 dia sudah mati ya. Sudah mati ya. Sekarang kita akan ajarkan bagaimana cara settingnya. Dan di sini tuh ada 2 tombol. Perhatikan di sini ada 2 tombol. Jadi kita bisa setting di sini ada 2 tombol. Ini ya pengaturannya, dan
Di atas ada tulisan set ya, artinya untuk mereset, dan di bawah ada Celsius dan off ya. Jadi di sini bagaimana cara settingnya? Di sini misalnya kalau kulkas itu biasanya kita perlu 0,5 derajat ya untuk suhu ruangan bawah yang biasanya yang kita atur. Kita akan atur di 0,5 derajat. Kita turunkan min ya, min 0,5 seperti itu. Jadi min 0,5 saya akan atur. Kita tekan resetnya dulu seperti ini ya. Apabila sudah berkedip seperti ini, kita akan turunkan, jangan sampai berhenti ya. Kalau berkedipnya berhenti, maka kita akan tekan lagi. Jadi berkedip langsung kita tekan reset, berkedip kita tekan tombol bawah, kita tekan, tahan saja. Oh, mohon maaf ya, ini apabila ketekan ke atas maka dia akan off. Kita akan cabut dulu. Jadi di sini ada tombol off dan tombol untuk menurunkan suhu. Kita ulang. Jadi jangan sampai nekan ke atas, apabila nekan ke atas dia akan off. Jadi nekannya lurus. Kita akan tekan lagi. Lalu kita tekan agak gulir ke bawah ya, supaya dia, oh salah lagi ya, kita cabut lagi. Oh, agak lama cabutnya, kalau langsung kita cucukkan dia nggak mau. Sudah kita nyalakan, tekan, tekannya agak gulir ke bawah. Nah seperti ini. Kita akan menurunkan suhu. Jadi kipasnya nyala, masalahnya dia suhunya turun. Jadi sampai min ya, sampai min 50. Kita akan membuat min 5 saja sebetulnya, 0,5 ya, atau 0,5 ya. Kita naikkan lagi untuk menaikkan suhu ini. Jadi kita gulir ke atas ya, yang atas ini kita gulir ke atas. Kita gulir ke atas untuk menurunkan suhu. Kalau sudah seperti ini, kita tekan-tekan seperti ini saja, karena takutnya nanti kelewatan. Kalau kita tekan itu cepat ya jalannya. Nah, saya akan mengatur 0,5 ya tadi ya, seperti ini. 0,5 seperti ini. Jadi kita bisa ngatur. Nanti yang merah ini apabila nanti mencapai suhu min 0,5 maka dia akan protek ya. Jadi kipasnya akan mati. Dan sekarang saya akan menaikkan di suhu yang tadi 32 ya. Kita akan atur 32 kembali. Nanti kalau apabila 32 maka kipas mungkin akan mati ya, seperti itu. Kita tekan seperti ini untuk menaikkan, jadi kita gulir ya, gulir ke atas seperti ini. Kita tahan. Oh, salah. Biarkan menyala dulu. Kita tekan lagi seperti ini. Kita gulir ke atas ya sambil kita tekan. Kita perlu 30. Kita paskan 32 ya, kita perlu 32. Jadi kita atur di suhu sekitar saya saja. Oke. Jadi 32,0 ya, seperti ini.
Apabila dia suhunya 32,0 maka kipas mati. Apabila kita genggam ini maka suhu akan naik. Naik, kipas lalu hidup ya, seperti ini. Apabila kita dinginkan lagi maka kipas akan mati. Dan seperti itu terus menerus ya. Jadi mengulang seperti itu. Suhu sudah turun. Kita tunggu sampai 32,0 ya, baru dia protek. Kita tunggu. Sepertinya tidak kita dinginkan di kipas pun juga bisa turun, tapi lama ya. Jadi kita supaya cepat tutorialnya, jadi kita dinginkan di atas kipas. Oke ya, sudah 32. Kita tunggu nolnya saja. Jadi untuk mencapai 0 ini ya agak lambat. Oke ya, sudah 4. Jadi kurang 3 lagi dia akan protek. Kita tunggu saja, sabar saja. Lama ya. Kita perlu kesabaran untuk menunggunya. Karena ini cuacanya masih panas ya, jadi kita agak kesulitan untuk mendinginkan ini. Jadi yang paling cepat kita celup di air ya. Kalau ada air lebih cepat kita dinginkan. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya ya. Ini kalau misalnya mau cepat dingin, kita celupkan air, atau pokoknya kita celupkan air dingin dan panas, itu lebih cepat. Dan terima kasih, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Yang belum paham nanti bisa WA, bisa langsung komen di kolom komen bawah dan share di teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu. Share di media sosial dan like apabila video ini sangat membantu, dan subscribe ya, subscribe dan komen. Terima kasih, selamat menonton video saya berikutnya.